Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan untuk belajar para guru kita semua, yaitu dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Johan Yoga PhD. Beliau adalah trainer, konsultan di berbagai negara, terutama di Asia. Beliau melalang buana Jepang, Vietnam, Kamboja, mana saja, dan bahkan di tanah air. Adalah merupakan trainer untuk motivator bagi perusahaan-perusahaan besar, BUMN, dan juga perusahaan multinasional. Nah, saudara, ini kita masih membicarakan academic tenacity untuk bagian kedua. Dan tentu saja video ini kalau sampai ke tangan Anda adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Nah, kita sapa dulu. Selamat malam, Pak Jo. Selamat malam Prof Yanto, ketemu lagi nih. Ya, oke. Kita selalu berbagi, Pak Jo. Dan saya kira merupakan hal yang sangat spesial. Kita bisa berbagi dengan para pemirsa Suyanto.id. Gimana, Pak Jo? Lanjutan dari academic tenacity setelah Akademis. Jadi malam ini Prof, nanti ya. kita akan masuk ke bagian kedua nih dari bukunya. Jadi Mhm, bukunya itu ada 3 bagian. Ini mhm. masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana intervensi-intervensi bisa dilakukan agar akademik tenacity itu bisa berkembang di sekolah. Nah, Mhm. inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kedua ini Prof. Ya. Ya, mari kita masuk ke slide kita Prof, supaya eh, pemirsa kita mendapatkan ilmu yang maksimal, ya, Ya, siap. Nah, seperti pemirsa, mereka ikut training-training di berbagai tempat. ya. Nah, ini daripada Anda mengikuti training Pak Jo di Jepang, mending di sini. Ah, gitu. Hahaha. Hmm. Jadi Prof Yanto, ini di bagian kedua ini bagaimana intervensi-intervensi itu bisa memperbaiki pencapaian akademik dengan cara mengembangkan tenacity-nya. Jadi mungkin banyak orang selama ini Prof yang mengetahui bahwa ada yang disebut namanya psychological intervention, Prof. Mhm. Ya. Jadi intervensi secara psikologi. Ya. Jadi yang banyak dilakukan orang ada istilahnya, Prof. Sebut Mhm. namanya the sense of purpose intervention. Apa itu? Adalah intervensi yang membantu anak didik memahami apa tujuan mereka belajar. Mhm. Sehingga Ya. guru biasanya mengatakan, rajin-rajin sekarang supaya nanti kamu sukses. Kamu bisa jadi orang. Itu disebut namanya sense of purpose intervention. Mhm. Ternyata berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ternyata sense of purpose intervention ini sudah nggak mempan, Prof. Mhm. Ya, ya, ya. Nggak mempan. Mhm. Sehingga orang harus mencari cara lain untuk mengintervensi sesuatu. Akhirnya ketemulah apa yang disebut namanya mindset intervention. Wah, ya, 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 ya. Apa bedanya, Prof? Ya? Mhm. Jadi kalau sense of purpose itu seolah-olah adalah tujuan akhirnya, ujungnya yang ditampilkan oleh gurunya. Ya. Nah, tapi kalau mindset intervention ini justru prosesnya yang ditonjolkan oleh gurunya. Oke. Mhm. Sehingga guru bisa memberitahu kepada anak-anak, kalau kamu belajar sulit, kalau kamu belajar gagal, kalau nilai kamu rendah, itu bukan berarti kamu bodoh. Mhm. Bukan berarti kamu lemah. Artinya apa? Kamu dalam proses belajar. Iya. Ini sangat fundamental nih Prof Yanto. Mhm. Sangat fundamental. Maka itu guru harus dilatih agar dia bisa melakukan mindset intervention ini. Karena ini akan mengubah keyakinan anak-anak kita, Prof. Mhm. Ya, Ya, ya. mengubah anak-anak kita. Ya. Sehingga Prof, di dalam buku Academic Tenacity itu dikumpulkanlah berbagai hasil penelitian, Prof. Iya. Tentang bagaimana intervensi-intervensi ini ternyata sangat terkait dengan dampak akademik dari seorang siswa dalam bidang matematika, dalam berbagai bidang. Mhm. Ya. Mari kita lihat ada satu, Prof ya. Jadi kalau mindset intervention ini, guru-guru tuh harus dekat sama anak-anaknya. Sehingga kalau kami buat di sini, Prof ya, Ya. prosesnya adalah bagaimana ketika guru melihat seorang siswa udah kelihatan mau menyerah nih. Ya.
lempar anduk. Mau lempar anduk, bendera putih udah mau berdiri, Prof. Nah, inilah. Tapi kadang-kadang kalau guru nggak dekat sama siswanya, Prof, ini guru nggak bisa lihat, Prof. Ya, Ya, sehingga yang perlu dilakukan oleh guru adalah apa? Mereka segera mendorong. Ayo coba lagi. Kenapa? Karena tujuannya adalah menunjukkan bahwa kamu bukan bodoh. Kamu masih dalam proses belajar. Sehingga muncullah apa yang kita sebut namanya pujian proses, Prof. oh ya, ya, ya. Nah, pujian proses. Jadi prosesnya yang kita puji. Mereka mau mencoba aja itu udah kita puji. Wah, bagus, kamu masih mau coba lagi ya. Kemudian, Prof, lambat laun kita harus memberi keyakinan kepada siswa kita bahwa tantangan, hambatan, kesalahan itu adalah cara belajar yang baru. The new way to learn namanya, Prof. Ya, Ya. Jadi kalau cara lama itu belajarnya yaitu lewat sukses-sukses itu cara lama. Justru cara baru itu adalah lewat berbagai hambatan-hambatan. Sehingga ketika terjadi kesalahan, itu berarti otak kita sedang berjuang mencari yang benar. Jadi siswa kita tuh sekarang paham, Prof, bahwa kalau salah itu wajar, normal dalam sebuah pembelajaran. Itu sama sekali bukan tanda-tanda bodoh, ya. bukan tanda-tanda lemah. Hmm. Justru istilahnya, Prof, ya, OTW. OTW untuk meraih sukses. Oh, ya, 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 ya. Nah, sehingga begitu banyak gagal, begitu banyak hambatan, banyak tantangan, artinya apa? Sebentar lagi sukses itu akan muncul. Mungkin kita banyak mendengar, Prof, ya, kalau orang-orang sukses bercerita masa lalunya ya, Prof, ya. Ah, Apa ya, yang ya. terjadi? Justru dia Mereka, menceritakan bagaimana dia berdarah-darah ketika memulai usahanya. ya mereka, Pak Jo, seperti kuliah Pak Jo itu dikatakan CBT, Challenge Ya, Based Thinking. Ya, betul. ya. Betul sekali. Itu dia, ya. Jadi inilah yang perlu dilatih kepada guru. Sehingga guru itu fasih, Prof, melakukan intervensi-intervensi. Dan dampak positifnya apa, Prof, ya? Dia sama siswanya akan dekat. Ya, Ya, akan dekat. Karena siswanya tahu bahwa gurunya ini bukan hanya menekankan kepada mereka mencari nilai, tapi melewati proses-proses sulit itu. Ya. Sudah ada penelitian yang dilakukan, Prof. ya, Ya. oke. Nah, bagaimana orang-orang yang diintervensi dengan orang-orang yang tidak diintervensi, itu ternyata yang diintervensi nilainya meningkat. Bahkan yang tidak diintervensi justru nilainya menurun. Ya. Grafik ini diadopsi dari Stanford University untuk memperlihatkan bagaimana efek positif dari sebuah intervensi mindset. Sehingga apa kesimpulannya, Bro? Bahwa seorang anak itu harus dipersiapkan untuk bisa melewati apa yang disebut namanya learning pit. Ya, jangan gurunya malah menyediakan jembatan, Bro. Kalau menyediakan jembatan itu kemudahan-kemudahan, diberi ringkasan, diberi Ya, bocoran soal, diberi kuncinya, ya, diberi bocor halus. wali bocor halus. Sehingga akibatnya apa? Anak-anak kita tidak biasa jatuh di lubang, tidak biasa mendaki, ya, Prof, ya. Sehingga mereka tidak menghargai proses. Mereka hanya menghargai hasil akhir. Di bypass lah istilahnya. Nah, learning pit ini wajib dilewati oleh anak-anak kita supaya mereka bisa merasakan kegagalan-kegagalan itu, bisa merasakan hambatan-hambatan itu, kemudian mereka berjuang. Apa yang kita ingin tuju dari learning pit itu, Bro? Supaya di dalam keyakinan mereka muncul bahwa apa? Bahwa segala sesuatu itu pasti sulit sebelum dia menjadi mudah. Ya, Nah, everything is hard before it is easy. Sehingga kalau segala sesuatu sulit, anak-anak kita udah biasa, Prof. Biasa, awal-awal pasti sulit dulu. ya, Nah, kalau itu udah bisa dicamkan di dalam kepala anak-anak kita, mereka akan kebal, mereka akan tahan dengan berbagai kesulitan-kesulitan. ya. Ada Inilah, teknik. Prof, yang kita nanti mungkin 2 pertemuan lagi akan membocorkan, Prof. Ini kita beri spill-nya sedikit ya, Prof, ya. Ya,
Jadi di Singapura, Bro, ada sebuah program yang disebut namanya Singapore Learning to Fail. Wow, wow, itu Ini baru kita spill aja sedikit ya, Bro, ya. Kita ya, spill sedikit. Ternyata ini sangat menjadi fondasi mereka, Bro. Kenapa? Singapura itu kan negara maju ya, Bro, ya. ya, Anak-anak muda mereka tuh lahir di dalam negara yang sudah semuanya ada. Sehingga Perdana Menterinya Lee Hsien Loong itu khawatir, Bro, ya. bahwa anak-anak Singapura tuh hanya mengenal sukses, Bro, tidak mengenal fail. Wow, wow, ya, Ya. Kan bahaya ya, Prof, ya. ya, Bahaya banget orang tidak pernah merasakan gagal. Ya. Akhirnya dia membuat sebuah program yang sangat revolusioner, Prof. Sebut namanya Learning to Fail. Apa yang ditekankan kepada anak-anak kita, Prof, ya? Bahwa apa? Bahwa mencoba dan gagal itu biasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah apa? Setelah gagal, coba lagi. Dari hasil berkali-kali coba itulah nanti akan muncul sukses. ya, Sehingga anak-anak kita, Prof, dibiasakan untuk gagal itu adalah teman mereka. Sehingga mereka dicamkan, jangan pernah menyerah. ya. Don't give up. Don't give up. Ya, kenapa? Karena fail is not failure, Prof. Oh ya, Ya, fail itu adalah first attempt in learning. Jadi mereka tuh menggunakan ilmu yang mungkin Prof Yanto pernah dengar namanya ilmu NLP, Prof. Neuro Linguistic Programming. Ya. Nah, salah satu tekniknya adalah namanya reframing, Prof. Jadi membingkai ulang segala kejadian. ya, Jadi kegagalan itu dibingkai ulang bukan sebagai sebuah hal yang negatif, tapi sebuah hal yang positif, yaitu apa? Percobaan pertama ketika belajar. Jadi kalau percobaan pertamanya gagal, coba lagi yang kedua, coba ya, lagi yang ketiga. Ini, Bro, ini spill sedikit ya, Bro, ya, untuk program kita ke depan nanti ini. ya. Dan mereka siap dengan sumber dayanya, Bro. Hmm. Ada seorang profesor di National Institute for Education-nya Singapura, namanya Profesor Manu Kapur. Dia menciptakan teori yang disebut namanya productive failure, Bro. Wah, Hebat ini, Bro. Ya, ini pemirsa kita kalau nanti nggak ngikuti acara kita nanti ini akan rugi besar. ya, Akan rugi besar, Bro. Ya, ini baru spill-spillnya aja sedikit. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Manu Kapur? Bahwa sukses yang tidak produktif itu akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. oke, Ya, sebaliknya, kegagalan yang produktif justru itu menjadi modal dasar buat mereka untuk meraih masa depan. Ini kan seolah-olah kan kontradiksi ya, Prof, ya. ya, Kenapa sukses yang disebut tidak produktif, bahkan kegagalan yang disebut produktif? Nanti kalau mau tahu detailnya, ikuti sesi kita nanti ya, Prof, ya. ya, Ikuti sesi ya, kita nanti. Ya. Sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Carol Dweck, Prof. Kalau seseorang mendapatkan kegagalan, prinsipnya adalah apa? Apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan itu? Ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita bertemu dengan hal yang sama lagi? Jadi inilah prinsip dari mindset intervention yang kita bahas minggu lalu, Bro. Bahwa seseorang itu kalau gagal harus dicamkan bahwa apa yang saya bisa pelajari dari kegagalan saya dan apa gunanya untuk ke depannya. ya, Jadi, Prof, berdasarkan hasil dari intervensi-intervensi itu, Prof, ya, dikumpulkan berbagai respon dari siswa. Ada yang mengatakan begini, Prof, saya bisa berkonsentrasi lebih baik pada saat ujian seperti saya saat mengerjakan PR. Kan biasanya orang tegang ya, Prof, ya, ketika ujian. Ya, ya, dengan mindset intervensi itu mereka bisa atasi. Saya bisa lebih bertanggung jawab dan saya tahu bahwa saya bisa melakukan apa yang ada dalam pikiran saya. Saya sering menyerah, tapi sekarang saya selalu mencobanya lagi. Saya sering berpikir akan gagal dan itu terjadi. Tapi sekarang saya bisa mengerjakan berbagai ujian dengan lebih baik. oke, ya, Sekarang sikap saya terhadap mata pelajaran yang saya sering gagal itu berubah. Misalnya orang takut matematik ya, Prof, ya. ya, Belum ujian aja dia udah habis dia. Wah, ini matematik gagal lagi nih. Sekarang mereka bisa belajar dengan lebih keras dan akhirnya bisa menguasainya dengan lebih baik. Bahkan seorang murid Carol Dweck, Prof, sudah membuat buku disebut namanya Mathematical Mindset, Prof. hmm, hmm. Murid Karena dia kita, tahu bahwa banyak anak-anak lemah di dalam matematika
gara-gara mindset-nya yang salah, bukan gara-gara pelajarannya yang sulit, Bro. Jadi sebagai penutup, Provianto, Ya, kita ingin menekankan bahwa apa? Bahwa tugas seorang guru itu bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat. Apa arti hebat sesaat? Dapat nilai A, tapi dia nggak bisa tak apa-apa. Melainkan membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang. ya. Menemukan pintu masa depan dengan cara beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari kegagalan. Wah, ya, ya. Jadi inilah ujung dari pertemuan kita malam ini, bahwa apa? Guru itu tidak wajib membuat anak-anak 100 semua. Semua A tidak. Ya. Bahkan itu menjadi apa? Sukses yang tidak produktif. Ya, 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 ya. Betul, Provianto ya? Ya. Jadi nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di bagian terakhir, Prof, dari Academic Tenacity ini, yaitu bagaimana seorang guru yang baik ya bisa menumbuhkan Academic Tenacity itu di sekolah. Oh, Ini sangat menarik ya. Jadi jangan lupa tunggu sesi kita berikutnya. Demikian kira-kira, Prof, untuk malam ini. oke. Baiklah, para pemirsa, itulah apa intervensi mindset yang akan menentukan dahsyatnya anak-anak untuk belajar apa saja yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Sehingga semboyan-semboyan, bukan saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. The Pakai power of yet. yeah, Betul sekali. power of yet, not the tyranny of now. No tyranny of now. Betul sekali, Bro. Mantap. Ya, muridnya Pak Jo harus. Oke lah, dan terima kasih Dr. John, dan kita Sama-sama, Provianto. yang akan datang. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Selamat malam.